ajma'in. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah kepada Islam, agama yang hak, agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang patut dan harus disyukuri oleh masing-masing dari kita. Dan di antara cara mensyukurinya adalah berusaha untuk mempelajari dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam agama ini sebaik-baiknya. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, masih kita bersama hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan sampai kita kepada hadis yang ke-24 insyaallah, itu hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan sebelum kita mulai dengan penjelasan dan juga syarah dari hadis ini, seperti biasanya kita ingin mendengar terlebih dahulu lafaz dari hadis ini. Nah, Paham Ustaz, Ana yang insya Allah akan bacakan Ustaz. An Nabi Al-Hadithur Rabi'u wal Ishrun An Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramta zulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman diulang. fala Inni taza haramtu. apa Ustaz di kitabana ini apa Ustaz muharram tu Inni haramtu. inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman Waja'altuhu. wa ja'altuhu bainakum muharraman. Karena kayaknya baca yang dari Ustadz aja Ustadz. Ya. Afwan. Bisa ditampilkan Ustadz? Ya. Ya. An Abi Dzar hilang lagi Ustadz. Afwan. Ya. Al hadisu rabi'u wal ishruna. An Abi Dzar radhiyallahu radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dallun ila man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastati' fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastakasuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum
wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Baik. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu ar-rabi' wal 'ishrun, hadis yang ke-24 di antara 42 hadis yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla, di dalam apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Ini dinamakan dengan hadis qudsi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ucapan Allah. Terkadang menggunakan lafaz seperti ini, fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala, atau mengatakan qala Allah fi ma yarwihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis qudsi ini adalah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi. Dan perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, karena Al-Quran juga firman Allah. Dan di antara perbedaannya bahwasanya tidak boleh seseorang membaca hadis qudsi di dalam sholatnya. Ya, adapun Al-Quran maka dibaca di dalam sholat. Sedangkan hadis qudsi maka tidak dibaca setelah Al-Fatihah. Meskipun hadis qudsi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, dan hamba-hamba di sini umum, baik hamba-hamba Allah SWT yang menyembah Allah SWT, benar-benar menyembah Allah SWT, ataupun hamba-hamba yang lain yang diciptakan oleh Allah SWT, meskipun mereka tidak menyembah Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan
kezaliman atas diriku. Allah SWT mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Meskipun Allah SWT mampu untuk menzalimi, tapi Allah SWT mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Dan yang dimaksud dengan zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang maha adil. Allah SWT di dalam hukum-hukumnya, baik di dalam hukum-hukum syar'i yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim maupun hukum-hukum kauni, ketika Allah SWT mentakdirkan apa yang ada di alam semesta ini, maka itu semuanya adalah keadilan. Tidak ada di sana kezaliman. Mungkin itu adalah sebuah keadilan atau itu adalah karunia dan juga anugerah dari Allah SWT. Yang jelas Allah SWT dialah yang telah mengabarkan di dalam hadis ini bahwasanya Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin Allah SWT melakukan kezaliman. Seandainya di sana ada bisikan, maka itu adalah bisikan dari syaitan. Sampai ada terbesit di dalam diri seseorang bahwasanya Allah SWT menzalimi, maka itu adalah berasal dari syaitanur rajim. Adapun Allah SWT maka dialah yang maha bijaksana. Dialah yang memiliki keadilan yang sempurna. Allah SWT tidak menzalimi hambanya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sempurna kalimat Allah SWT sidqan wa adla. Jujur maksudnya adalah kabar-kabarnya adalah benar adanya, wa adlan, dan adil maksudnya adalah hukum-hukumnya. Hukum-hukum Allah SWT adalah penuh dengan keadilan, tidak ada kezaliman sama sekali. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku telah menjadikan kezaliman tersebut adalah sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Kezaliman adalah sesuatu yang diharamkan atas kita. Sebagaimana Allah SWT mengharamkan atas dirinya kezaliman, Allah SWT juga mengharamkan kezaliman tersebut atas hamba-hambanya. Jadi kezaliman ini bukan sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang boleh. Itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Barang siapa yang melakukan kezaliman pada orang lain, baik dengan menzalimi hartanya atau fisiknya atau kehormatannya, maka itu ada perhitungan di sisi Allah SWT. Dan kelak di hari kiamat akan ada qisas, akan ada perhitungan, yaitu dengan hasanah dan juga sayyi'at, dengan pahala kebaikan dan juga dosa. Akan didatangkan orang yang menzalimi dan akan diambil dari kebaikannya dan diberikan kepada orang yang terzalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Sampai seandainya dia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambil dari kejelekan orang yang terzalimi, kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Akan ada perhitungan di sisi Allah SWT. Ini adalah menunjukkan tentang keadilan Allah SWT. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Larangan yang menunjukkan tentang diharamkan. Sebelumnya Allah mengatakan wa ja'altuhu bainakum muharraman, kemudian dikuatkan dan mengatakan fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Kalau memang demikian keadaannya, maka seorang berhati-hati sekali dalam
kehidupan dia di dunia ini, jangan sampai dia melakukan kezaliman kepada orang lain, baik terhadap keluarganya, tetangganya, ataupun siapa saja, bahkan termasuk kepada orang-orang kafir sekalipun. Yang namanya kezaliman ini tetap diharamkan. Dan barang siapa yang terlanjur melakukan kezaliman kepada orang lain, maka hendaklah segera dia meminta dihalalkan, meminta maaf, sebelum datang satu hari di mana tidak akan bermanfaat harta yang kita miliki. Tapi sekarang di dunia, maka harta tersebut masih bermanfaat. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun min akhi", barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah dia minta dihalalkan hari ini, sebelum datang satu hari di mana tidak akan bermanfaat dinar dan juga dirham. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Kemudian Allah mengatakan, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Kalimat yang kedua, Allah mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya." Semua kalian adalah sesat, dan yang dimaksud dengan sesat di sini adalah tidak memiliki ilmu. Dan masing-masing dari kita dahulunya adalah orang yang dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah SWT mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Semua kita demikian keadaannya. Allah mengatakan, kullukum dhallun, masing-masing dari kalian adalah sesat, masing-masing dari kalian tidak mengetahui. Jadi kadang makna dhal, sesat, artinya adalah tidak tahu. Bukan berarti sesat artinya adalah menyimpang dari jalan yang lurus. Allah SWT mengatakan, wa wajadaka dhallan fahada. Allah SWT telah menemukan engkau, wahai Muhammad, dalam keadaan dhallan, yaitu dalam keadaan sebelumnya tidak tahu apa itu iman, apa itu kitab. Kemudian Allah SWT memberikan hidayah. Ini yang dimaksud dengan kalimat dhalla di sini. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran, sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa itu Al-Iman. Ini adalah makna dari firman Allah Azza wa Jalla, wa wajadaka dhallan fahada. Dialah yang menemukan dirimu dalam keadaan dhal. Ini sebagian orang yang dalamnya ada penyakit dan dia tidak memahami, mengatakan bahwasanya dulu Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang sesat. Padahal makna dari dhalla di sini adalah tidak mengetahui. Kemudian Allah SWT mengajarkan kepada beliau Alkitab dan juga iman. Kullukum dhallun, masing-masing dari kita adalah dalam keadaan tidak tahu. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang Allah beritahukan kepadanya, kecuali orang yang Allah ajari, kecuali orang yang Allah berikan hidayah, menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang
memberikan ilmu kepada kita semuanya, baik ilmu yang berkaitan dengan agama maupun ilmu-ilmu yang lain. Allah SWT yang menjadikan kita paham, Allah SWT yang memberikan kepada kita kecerdasan, Allah SWT yang memudahkan kita memahami, mendapatkan guru. Fastahduni ahdikum, maka hendaklah kalian meminta kepadaku hidayah, meminta kepadaku ilmu. Di sini Allah SWT menyuruh kita, karena kita semuanya, siapapun kita, adalah orang-orang yang dahulunya tidak tahu. Maka Allah SWT menyuruh kita untuk meminta ilmu kepada Allah SWT. Dan hidayah di sini mencakup, yang pertama adalah hidayatu ad-dalalah, kemudian yang kedua adalah hidayatu taufiq. Meminta hidayah kepada Allah, yaitu minta ditunjukkan hidayah tersebut, jalan tersebut. Kemudian yang kedua adalah meminta kepada Allah SWT taufiq, yaitu kemudahan untuk melaksanakan hidayah tersebut. Fastahduni ahdikum, hendaklah kalian meminta hidayah kepadaku, meminta ilmu kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan memberikan hidayah tersebut kepada kalian. Hingga seorang muslim dalam menuntut ilmu, hendaklah dia senantiasa bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, dimudahkan untuk memahami ilmu ini, untuk istiqamah di atas ilmu ini. Jangan sampai dia bertawakal kepada dirinya sendiri. Tidaklah dia merasa lemah, tidak mungkin dia bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, kecuali apabila Allah SWT yang memudahkan. Fastahduni ahdikum. Dan seandainya seseorang mendapatkan dan sudah mendapatkan ilmu tersebut, ketika dahulunya dia senantiasa meminta dan meminta kepada Allah ilmu, maka insya Allah meskipun dia sudah mendapatkan ilmu yang banyak, dia akan senantiasa ingat bahwasanya ilmu yang dia dapatkan sekarang ini adalah karena taufik dan juga kemudahan yang Allah SWT berikan kepada dirinya, sehingga tidak ada rasa sombong, karena dia sadar dia telah meminta kepada Allah ilmu dan Allah berikan, maka dia memuji hanya kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba lemah sekali dalam keadaan kita ini semuanya adalah jahil, dalam keadaan kita ini tidak tahu kecuali apabila Allah SWT memberikan hidayah. Kemudian kalimat yang ketiga, ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, masing-masing dari kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makanan. Barulah ketika diberikan makanan oleh Allah SWT, maka dia akan merasakan kenyang. Siapa yang memberikan makan, hakikatnya adalah Allah SWT. Terkadang langsung makanan dan rezeki tersebut diberikan kepada kita, dan terkadang melewati perantara makhluk. Dan kalau kita renungi, maka kembalinya adalah kepada Allah SWT. Seandainya itu adalah makanan yang diberikan oleh seorang berupa roti misalnya, atau berupa nasi padang atau nasi goreng misalnya, maka meskipun itu adalah melewati seorang makhluk, tapi kalau kita perhatikan dan renungkan, kembalinya ya kepada Allah SWT. Dia hanyalah sebagai wasithah, hanya sebagai perantara saja. Siapa yang menggerakkan dia? Ya Allah SWT. Siapa yang menjadikan hatinya tergerak untuk memberikan nasi tersebut kepada kita? Allah SWT.
Dan dari mana nasinya? Nasinya juga Allah SWT yang menumbuhkan. Petani hanya sekedar melempar bijinya. Allah SWT yang menumbuhkan, Allah SWT yang menjadikan, ya, yang memudahkan petani tersebut untuk memanen. Yang mengajarkan tukang masak ilmu untuk masak nasi tersebut, Allah SWT juga yang mengajarkan, dan seterusnya, kembali kepada Allah SWT. Masing-masing dari kalian lapar kecuali orang yang Allah berikan kepadanya makanan. Kalau memang demikian, fastat'imuni, maka hendaklah kalian meminta makan kepadaku, ut'imukum, niscaya aku akan memberikan makanan kepada kalian. Meminta makan kepada Allah SWT. Ketika seorang dalam keadaan lapar, ketika seorang dalam keadaan saatnya dia makan, meskipun mungkin di depannya ada makanan melimpah, tapi dia perlu sadar bahwasanya tidak mungkin makanan tersebut sampai ke mulutnya dan sampai ke dalam perutnya dan kemudian dia menjadi seorang yang kenyang, kecuali apabila Allah SWT memudahkan. Meskipun makanan tersebut ada di depan kita, meminta kepada Allah, ya, semoga Allah SWT memberikan makanan tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana sangat tergantungnya seorang hamba kepada Allah SWT. Fastat'imuni, maka hendaklah kalian meminta makanan kepadaku. Seorang hamba yang sampai tingkatan tersebut, tentunya ini menunjukkan tentang keimanannya yang luar biasa, ketergantungan yang luar biasa kepada Allah SWT. Karena dia sadar, meskipun makanan dan juga minuman ada di depannya dan dia tinggal menggerakkan tangannya dan menyantapnya, tapi dia tahu dan sadar bahwasanya itu semua tidak mungkin dia lakukan kecuali apabila Allah SWT memudahkan. Fastat'imuni ut'imkum, hendaklah kalian meminta makanan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makanan kepada kalian. Kalimat yang selanjutnya, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, masing-masing dari kalian adalah telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan dia pakaian. Karena pakaian seluruhnya adalah berasal dari Allah SWT. Bagaimana kita bisa berpakaian seperti ini? Karena Allah SWT yang memudahkan. Allah jadikan di sana, ya, petani mudah mereka untuk menanam kapas. Kemudian Allah SWT jadikan di sana, ciptakan orang yang menjahit. Allah jadikan di sana orang yang membuat pabrik. Allah jadikan di sana pedagang, sampai akhirnya pakaian tersebut ada di depan kita dan bisa kita pakai. Masing-masing dari kita adalah telanjang, kecuali apabila Allah SWT memberikan pakaian. Fastaksuni, maka hendaklah kalian meminta kepadaku pakaian. Aksukum, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Di sini Allah SWT ingin mengingatkan kita semuanya bahwasanya hakikatnya apa yang kita pakai berupa pakaian ini adalah nikmat dan juga anugerah dari Allah SWT. Karena mungkin banyak di antara kita yang lalai, ya, memakai pakaian begitu saja, gonta-ganti pakaian, buang yang lama, beli yang baru, dan seterusnya, seakan-akan dia sendirilah yang bisa mengatur, dialah yang memberikan pakaian kepada dirinya sendiri. Padahal sebenarnya itu semua adalah terjadi dengan kemudahan yang Allah SWT berikan kepada seseorang. Maka seorang hamba meminta kepada Allah SWT diberikan pakaian
supaya Allah SWT memberikan pakaian kepada dirinya. Fastaksuni aksukum. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian bersalah, berdosa di waktu malam maupun di waktu siang. Itu adalah keadaan kita semuanya. Banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kelalaian. Dan Allah SWT mengetahui yang demikian. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Sedangkan aku adalah zat yang mengampuni dosa seluruhnya, yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau seseorang memohon ampun kepada Allah SWT dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka Allah SWT dialah yang maha mengampuni dosa. Allah mengabarkan di sini, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, aku mengampuni dosa semuanya. Sehingga jangan sampai seseorang putus asa bagaimanapun dosa yang dia lakukan, karena di sini Allah mengabarkan sendiri, dialah yang mengampuni seluruh dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Kemudian Allah mengatakan, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka hendaklah kalian memohon ampun kepadaku. Mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Sini Allah SWT memerintahkan kita untuk memohon ampun kepadanya. Jangan sampai kita putus asa. Dan memerintahkan kita untuk meminta pakaian kepadanya. Memerintahkan kita untuk meminta makanan kepadanya. Meminta hidayah kepadanya. Menunjukkan luasnya rahmat Allah SWT, dan dialah yang maha mengabulkan doa. Allah tawarkan ini semua kepada kita hamba-hambanya. Kemudian kalimat yang selanjutnya Allah mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadhurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak mungkin memudaratiku. Allah SWT dialah yang maha berkuasa. Hamba-hamba Allah Azza wa Jal adalah makhluk-makhluk Allah, tidak mungkin mereka memudarati Allah. Bagaimanapun mereka berkumpul, bersatu padu, maka tetaplah mereka adalah makhluk. Tidak mungkin mereka memudarati Allah SWT. Dialah Allah SWT yang Al-Qawi, Al-Aziz. Dialah yang maha kuat dan dialah yang maha perkasa. Maksiat yang dilakukan oleh hamba tidak akan memudarati Allah SWT. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian tidak mungkin sampai pada memberikan manfaat kepadaku, fatanfa'uni, kemudian kalian memberikan manfaat kepadaku. Jadi Allah SWT dialah yang maha kuat dan dialah yang maha kaya. Allah SWT tidak membutuhkan hambanya. Dialah yang Al-Ghaniyul Hamid, dialah yang maha kaya dan dialah yang maha terpuji. Ini makhluk tidak mungkin memudarati Allah SWT, dan juga mereka tidak akan memberikan manfaat kepada Allah SWT. Kalau mereka melakukan kemaksiatan, maka itu adalah memudarati diri mereka sendiri, bukan memudarati Allah.
Dan seandainya mereka melakukan ketaatan, maka manfaatnya adalah untuk diri mereka sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Manfaatnya bukan untuk Allah. Kita sendiri yang mengambil manfaat dari amal soleh tersebut. Kita yang diberikan pahala, kita yang masuk ke dalam surga, kita yang mendapatkan ketenangan. Tapi barang siapa yang melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan adalah atas dirinya sendiri. Orang tersebut yang termudarati. Termudarati di dunia maupun di akhirat. Adapun Allah SWT maka tidak akan termudarati dengan maksiat para hamba. Allah mengatakan setelahnya, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Allah ingin menguatkan tentang bahwasanya amal soleh yang kita lakukan itu manfaatnya adalah bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian dan yang paling akhir dari kalian, artinya semuanya, manusia dan juga jinnya, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa. Artinya ketakwaan mereka adalah ketakwaan yang paling maksimal. Ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya menjadi orang yang paling bertakwa. Salat, puasa, memiliki amalan yang batin maupun yang zahir yang luar biasa. Seandainya seluruh jin dan juga manusia yang dulu maupun yang seterusnya demikian keadaannya, mazada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun, karena Allah SWT dialah yang berkuasa. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba itu tidak menambah kekuasaan Allah SWT. Dialah yang memiliki segalanya. Jadi seandainya mereka bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang luar biasa, manfaatnya adalah untuk diri mereka sendiri. Itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini semakin menguatkan bahwasanya man amila salihan fali nafsihi. Orang yang mengamalkan sebuah amal soleh itu adalah untuk dirinya sendiri. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir dan manusia dan juga jin semuanya ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya semuanya adalah menjadi orang yang fajir, menjadi orang yang fasik, menjadi orang yang paling kufur, tidak terkecuali, apakah itu akan memudarati Allah? Allah mengatakan mana qasa dzalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi dari kerajaanku sedikit. Mereka melakukan kesyirikan, kenifakan, kekufuran, dan semuanya melakukan itu tidak akan memudarati Allah SWT. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Allah tetap berkuasa. Allah tetap sebagai Al-Malik, dialah yang merajai seluruh alam semesta ini. Itu tidak akan memudarati Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tapi itu dan kemaksiatan tersebut akan memudarati diri mereka sendiri. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah SWT mengatakan, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
qamu fi sa'idin wahid, wahai hamba-hambaku, seandainya semuanya dari awal sampai akhir, manusia dan juga jin, mereka berdiri di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka masing-masing meminta kepada Allah permintaannya, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian aku berikan masing-masing dari mereka permintaan tersebut. Jadi yang satunya mungkin minta emas, ya, sebesar gunung, yang satunya meminta kerajaan, satunya meminta ini, dan seterusnya. Masing-masing dari mereka meminta semaunya. Kemudian Allah SWT berikan masing-masing dari mereka permintaan tersebut. Allah kabulkan permintaan tersebut. Ma naqasa dzalika mimma indi. Itu tidak akan mengurangi apa yang menjadi milik Allah. Tidak akan berkurang kekuasaan Allah dan apa yang menjadi milik Allah, meskipun Allah SWT berikan kepada masing-masing dari mereka permintaan tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kekayaan Allah SWT. Maka seorang muslim meminta kepada Allah dari karunia-Nya. Was'alullaha min fadlih. Hendaklah kalian meminta kepada Allah dari karunia-Nya. Karena Allah SWT itu maha kaya. Kalau seseorang hanya minta 1 juta atau 2 juta, itu adalah sesuatu yang sangat ya sedikit di sisi Allah SWT. Allah SWT dialah yang maha kaya. Maka jangan kita putus asa. Kita memiliki Rabb yang maha kaya, yang maha mengabulkan doa. Tidak ada yang menjadikan Allah SWT lemah. Allah SWT dialah yang maha kuat, dialah yang maha mampu. Sehingga seorang muslim meminta kepada Allah dan husnudzan kepada Allah SWT. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Kecuali seperti mikhyat, yaitu jarum, apabila dia dimasukkan ke dalam lautan. Ya. Ketika kita memasukkan jarum ke dalam lautan, kemudian kita lihat kembali, maka demikianlah ya perumpamaan manusia yang mereka semuanya dan juga jin meminta kepada Allah SWT, kemudian Allah SWT berikan kepada mereka seluruh permohonan mereka. Untuk melihat perbandingan antara air yang ada di jarum tersebut dengan air yang ada di lautan. Tidak ada bandingannya. Bahkan hampir tidak kelihatan. Dan maksud dari Allah SWT di sini adalah bahwasanya itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah SWT. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha. Kemudian Allah SWT mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian yang kalian kerjakan. Uhsiha lakum, aku akan menyimpannya untuk kalian. Allah SWT akan mencatatnya. Allah SWT akan menulisnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu adalah amalan-amalan kalian, yang baik maupun yang buruk. Allah SWT akan menyimpannya, akan menulisnya. Tidak ada yang luput dari para malaikat. ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا, kemudian aku akan menyempurnakan itu semua kepada kalian. Artinya akan Allah balas. Baik mungkin di dunia ataupun di akhirat, atau di dunia dan juga di akhirat. Allah SWT akan membalasnya. Allah catat dan Allah akan memberikan balasan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ. Maka barang siapa yang
mendapatkan kebaikan, artinya dia beramal soleh dan disimpan amal soleh tersebut oleh Allah SWT, dan dia melihat pahalanya, faliyahmadillah, maka adalah dia memuji Allah SWT yang telah memberikan taufik, karena dialah Allah SWT yang memberikan hidayah untuk melakukan amal soleh tersebut. Hendaklah dia memuji Allah SWT atas taufik tersebut. Alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang menemukan selain itu, maksudnya adalah syarran, menemukan keburukan dalam amalannya, dan dia melihat balasannya di dunia maupun di akhirat, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Dirinya yang menyia-nyiakan. Allah SWT telah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulullah SAW, memberikan kita akal, memberikan kita kemampuan, kemudian justru seorang malah melakukan kemaksiatan. Allah SWT akan tulis kemaksiatan tersebut, dan Allah SWT akan balas kejelekan tersebut, sehingga janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan dia mengatakan bahwasanya Allah SWT dialah yang zalim atau yang dialah yang tidak adil. Allah SWT telah menegakkan hujjah atas manusia, memberikan mereka qudrah, memberikan mereka akal, memberikan kepada mereka kesempatan, sehingga kalau mereka melihat siksaan, melihat musibah karena sebab dosa-dosanya, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan hadis yang panjang, hadis qudsi ini tentunya memiliki banyak faedah, dan kita sudah sampaikan faedah-faedah yang tercantum di dalam hadis ini. Di antaranya adalah diharamkannya kezaliman, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki sifat adil yang sangat sempurna. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bagaimana tergantungnya hamba kepada Allah Azza wa Jalla di dalam masalah ilmu, dalam masalah petunjuk, dalam masalah makanan, minuman, dalam masalah pakaian, dan perkara-perkara yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT senang apabila seorang hamba meminta kepada Allah di dalam setiap kebutuhan mereka yang berkaitan dengan masalah dunia maupun dalam masalah agama. Bahkan termasuk sesuatu yang ada di depan mata mereka, masih mereka meminta kepada Allah. Dan dahulu para salaf dinukil dari sebagian mereka, ketika mereka misalnya terputus sandalnya, meminta kepada Allah SWT untuk diganti sandal tersebut. Ini menunjukkan bagaimana ketergantungan mereka yang sangat kepada Allah SWT. Dan dari sini juga menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah SWT, dan bahwasanya para hamba ini tidak memberikan manfaat kepada Allah, dan mereka juga tidak memudarati Allah SWT. Kalau mereka mengamalkan amal soleh, maka ini adalah untuk diri mereka sendiri, dan kalau mereka melakukan kemaksiatan, itu atas mereka sendiri akibatnya. Kemudian bahwasanya manusia, hamba ini tidak mungkin terlepas dari dosa, dan kewajiban mereka apabila berdosa adalah segera bertobat dan beristighfar kepada Allah SWT. Nah, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bisa mengamalkan hadis ini dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan kajiannya yang pada hadis ini. Masya Allah ya Ustadz, agak sedikit panjang tapi banyak sekali faedah yang bisa kita peroleh. Untuk itu kebetulan sudah ada
beberapa pertanyaan Ustadz. Ana izin bertanya dulu sampai pukul berapa Ustadz atau berapa pertanyaan Ustadz yang memungkinkan? Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 menit Pak, sampai jam 9. 6. Untuk itu pertanyaan dari teks dulu tadi ada yang ada pertanyaan dari Zoom dulu yang masuk tadi pertama. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya apakah termasuk memutuskan hubungan silaturahim apabila kita trauma dengan saudara kita yang sudah berulang kali menzolimi kita, kemudian menghindar dan menjauh demi keselamatan diri. Lalu bagaimana jika hati belum ikhlas untuk memaafkan meskipun sudah berusaha dan berdoa agar dilapangkan hati? Jazakallah khairan Ustadz. Iya. Eh, Silaturahim yang sebenarnya adalah ketika seorang dia diputus oleh saudaranya, kemudian dia berusaha untuk menyambungnya. Maka inilah orang yang menyambung tali silaturahim yang sebenarnya. Dan tentunya tidak melakukannya demikian kecuali orang yang benar-benar kuat keimanannya. Ketika ada saudaranya dan dia adalah saudara kita sendiri, menzalimi kita, berbuat jelek kepada kita, kemudian kita membalas perbuatan tersebut dengan kebaikan, maka ini tidak mungkin melakukannya kecuali orang yang memiliki bagian yang besar, sebagaimana firman Allah SWT, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah mengatakan tidak sama antara perbuatan baik dengan yang jelek. Maka hendaklah kalian balas dengan yang baik. Maka tiba-tiba antara engkau dan antara dirinya seakan-akan menjadi teman yang baik, menjadi saudara yang sangat dekat. Yaitu kapan? Ketika kita balas kejelekan tersebut dengan kebaikan. Dan Allah mengatakan, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Tidak melakukannya demikian kecuali orang yang bersabar. Karena memang berat kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidak melakukannya kecuali orang yang memiliki bagian yang besar, menunjukkan pahala yang besar yang Allah SWT sediakan bagi orang-orang yang mau memaafkan. Jadi nasihat ana, Allah Ta'ala alam, meskipun dia menzalimi kita, maka jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Seandainya kita memaafkan, maka itulah yang lebih baik, dan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya sifat maaf yang kita lakukan dan maaf yang kita lakukan ini akan disediakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan balasan dari perbuatan jelek adalah perbuatan jelek yang semisalnya. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat damai, maka pahalanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang insyaallah lebih tenang di dalam kehidupan kita. Beda ya antara orang yang memaafkan dengan orang yang dendam. Orang yang dendam ini dia akan senantiasa memikirkan bagaimana dia bisa melampiaskan dendamnya, mencari waktu kapan kira-kira dia bisa membalas. Mungkin saja dia dapat kesempatan dan mungkin tidak. Seandainya dia tidak mendapatkan kesempatan, semakin sakit hatinya. Dan di waktu yang sama dia menyanyiakan waktunya, menyanyiakan hidupnya, karena habis waktunya, umurnya untuk memikirkan bagaimana dia
membalas. Tabliyah dengan orang yang memaafkan. Ketika dia memaafkan dari awal, sudah dia lupakan, maka dia akan lebih produktif. Dia akan lebih bisa memanfaatkan umurnya yang hanya sebentar ini untuk perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Dia lebih konsen untuk bekerja, dia lebih konsen bersama keluarganya, dia lebih konsen untuk melakukan berbagai aktivitas yang lain. Dia sudah lupakan perbuatan jelek yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Sehingga hidupnya lebih berbahagia, orang yang suka memaafkan orang lain. Jadi dia sendiri yang bisa merasakan ketenangan hidup ketika dia mampu untuk membersihkan hatinya dan juga memaafkan orang lain. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas pertanyaan pertama. Kemudian Ana langsung ke yang bertanya Ustadz dari Amerika. Nah, Umu Amar, tafadhol. Umu Amar, sepertinya belum tidak terdengar mungkin. Eh, Jazakillahu Ah, khairan. Ya, jazakallahu khairan, host. Jazakumullahu khairan, Ustadz, atas penjelasannya. ya. Langsung saja ingin bertanya, Ustadz, mohon penjelasannya. Bagaimana ketika kita mendengar, Ustadz, dari ayat Al-Quran, di akhir disebutkan bahwa karunia Allah itu akan bisa dimengerti bagi orang yang mau berpikir. Nah, maksudnya orang yang mau berpikir di sini adalah ketika sudah mengerti, Ustadz, orangnya normal, tetapi kan kemampuan orang itu berbeda-beda, Ustadz. Nah, apakah hal itu mempengaruhi bagaimana cara berpikir untuk memaknai karunia Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Ustadz memohon pertolongan tadi, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi misalnya kalau meminta pertolongan kepada keluarga, tapi minta pertolongannya rutin Ustadz, misalnya minta dibayarin sekolah sampai selesai, apakah itu termasuk akhlak yang jelek? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Untuk yang pertama tadi, gimana diulang pertanyaannya? Yang pertama tadi, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian ada artinya bahwa Allah memiliki segalanya, Allah menciptakan alam semesta, dan di akhir ayatnya ada artinya yang itu bisa dipahami hanya bagi orang yang mau berpikir. Nah, sedangkan untuk orang atau hamba-hamba kan cara berpikirnya beda-beda, Ustadz. Jadi bagaimana ya Ustadz memahami arti seperti ini? Baik, barakallahu fikum. Yang pertama tentang masalah di dalam hal yang demikian itu adalah karunia dan juga tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berpikir. Maksudnya adalah orang-orang yang mau merenungi meskipun hanya sebentar. Maka akal yang Allah SWT berikan kepadanya ini akan bisa dengan akal tersebut dia memahami bahwasanya Allah SWT dialah yang maha kuasa. Memahami bahwasanya Allah SWT dialah yang maha memberikan karunia. Dan faedah-faedah yang lain. Ini menunjukkan tentang bagaimana Islam ini mendudukkan akal pada tempatnya. Jadi Islam mendudukkan akal pada tempatnya, tidak menyuruh umatnya untuk mengagungkan akal atau menuhankan akal, dan juga tidak menyuruh mereka untuk membuang akal mereka. Jadi akal memiliki kedudukan, maka seorang hamba mendudukkan akal tersebut pada tempatnya, termasuk di antaranya adalah memikirkan dan juga merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Memikirkan tentang
penciptaan langit, memikirkan tentang penciptaan bumi, memikirkan tentang penciptaan dirinya sendiri, bagaimana Allah SWT menciptakan dirinya, itu menciptakan diri kita dengan berbagai sistem yang ada di dalam tubuhnya, sistem pernafasan, sistem pencernaan, peredaran darah. Ini kalau seorang manusia memikirkan apa yang ada dalam dirinya sendiri, bagaimana bisa sedemikian jelinya Allah SWT menciptakan alat pencernaan, alat pernafasan, peredaran darah, pembuangan. Bisa dia akan memahami bahwasanya Allah SWT dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha bijaksana, dialah yang maha berkuasa. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan tentang masalah penjelasan dari ayat yang kurang lebih maknanya adalah bahwasanya di dalam kekuasaan tadi ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang mau berpikir. Kemudian yang kedua tentang masalah meminta pertolongan kepada makhluk, maka seorang hamba pada asalnya adalah yang namanya meminta adalah kepada Allah SWT, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bergantung kepada makhluk dan juga tidak meminta kepada makhluk. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau meminta pertolongan, maka hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah SWT. Dan dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antara isi baiat mereka kepada Rasulullah SAW adalah untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi sebisa mungkin seorang muslim dan juga muslimah, mereka tidak meminta kepada orang lain. Kalau diberi, silahkan dia terima tanpa dia meminta kepada orang lain. Tapi kalau meminta kepada orang lain, maka sebisa mungkin seorang muslim dan juga muslimah tidak melakukannya. Kecuali kalau memang dalam keadaan yang darurat. Ketika dia tidak meminta kepada orang lain, mungkin dia bisa meninggal dunia. Dalam keadaan dia tidak memiliki uang, dalam keadaan dia tidak memiliki makanan, kalau dia tidak meminta maka akan bisa mencelakakan dirinya, maka silahkan dia dan diperbolehkan dia untuk meminta. Tapi selain itu, maka sebisa mungkin seseorang tidak meminta-minta kepada orang lain. Kita biasakan diri kita hanya meminta kepada Allah SWT, dan kita biasakan keluarga kita, anak-anak kita juga demikian. Dan ini berbeda dengan donasi ya. Karena donasi ini kita bukan meminta untuk diri kita sendiri. Ya, ketika seorang misalnya dia membangun masjid, maka dia memintakan untuk orang lain. Ya, mendorong orang lain untuk berinfak. Dan ini bukan meminta-minta. Mendorong orang lain untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Dan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, untuk madrasah, untuk masjid, atau ada saudara kita yang membutuhkan. Ini berbeda dengan apa yang tadi kita sebutkan. Apa yang kita sebutkan tadi adalah meminta untuk dirinya sendiri. Ya fulan, saya meminta. Ini yang kita bicarakan. Adapun seorang menyuruh orang lain, mendorong orang lain untuk berinfak di jalan Allah, maka ini bukan termasuk meminta-minta yang tercela. Wallahu taala a'lam. Nah, Apakah waktunya masih ada, Ustadz? salam sudah cukup, Pak. Nah. Sudah cukup. Sekali lagi Ana mengucapkan, mewakili Bumiku Mengaji mengucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas segala materi, kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jazakumullah khairan.
Kemudian Ana juga mengucapkan mohon maaf pada para peserta kajian apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kajian ini, karena kekurangan adalah milik makhluk, sedangkan semua kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kedepannya kita akan memperbaiki lagi segala kekurangan tersebut. Untuk itu, Ana akan tutup kajian ini dengan doa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.